Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Ayub Sektianto dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Life After Death berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17 bersama saya Kezia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu yang begitu baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh semakin mengenal Engkau melalui perenungan sabda-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk menenangkan hati kami dengan kegelisahan yang mungkin hadir dalam hidup kami antara kehidupan dan kematian. Biarlah sabda-Mu menjadi penyejuk dan penenang bagi hati kami, dan kami boleh memahami apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenang kita adalah 1 Tesalonika 4 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, salah satu realitas yang pasti terjadi dalam perjalanan hidup manusia adalah kematian. Kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan kerap dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan karena kedatangannya tiba-tiba. Manusia tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana harus mengalaminya. Selain kematian, ketidaktahuan akan apa yang terjadi setelah kematian terkadang juga menjadi sebuah pertanyaan yang menggelisahkan yang terus mengusik pikiran manusia. Jemaat Tesalonika pun pernah merasakan kekhawatiran saat membicarakan tentang kematian. Ada beberapa hal yang membuat mereka dihinggapi keraguan dan tanda tanya. Bagaimana nasib nenek moyang atau pendahulu mereka yang telah meninggal sebelum Kristus datang ke dunia? Apakah mereka yang telah berpulang ini juga akan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Atau apakah mereka akan selamanya berada di alam maut sebab Yesus belum datang kembali ketika mereka tiada? Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu akan merengkuh semua orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus mengangkat mereka dari gelapnya alam kematian yang telah Ia kalahkan dan memberikan kehidupan abadi bersama Allah yang kekal. Artinya, pada saat kedatangan Kristus kembali, keselamatan dianugerahkan kepada semua orang yang percaya kepada Allah, baik mereka yang masih berada di dunia ini maupun mereka yang telah meninggal di dalam Tuhan. Melalui penjelasan ini, umat diajak untuk hidup dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Teens, sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan dan hidup, kita tidak perlu khawatir akan realitas kematian. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan di dunia dengan kesadaran mengikut Tuhan dan menghadirkan diri sebagai berkat bagi sesama. Mari kita bersatu dalam doa menutup perenungan ini. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami ini. Engkau mengingatkan kami untuk tidak takut akan kematian, sebab ada pengharapan kekal di dalam Kristus. Biarlah janji keselamatan ini meneguhkan langkah kami untuk hidup dalam iman dan menjadi berkat bagi sesama. Sertai kami ya Bapa dalam setiap langkah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.